Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di segmen Utat Musirita. Nah, kali ini saya sedang bersama-sama ditemani oleh remaja yang berhasil menjuarai pemilihan Duta Genre Kabupaten Buol tahun 2023 ya. Oke, mantap. Nah, supaya lebih akrab, mungkin saya persilahkan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, dari siapa dulu? Dari saya dulu, Kak. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Masrin. Saya merupakan juara 1 putra Duta Genre Kabupaten Buol tahun 2023. Dan sekarang saya masih duduk di bangku kelas 3 SMA Negeri 1 Riau. Salam kenal teman-teman semua. Oke, luar biasa. Next. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Zurahma. Teman-teman bisa panggil saya Indah. Saya merupakan Duta Genre Putri Kabupaten Buol tahun 2023. Dan salam kenal semuanya. Oke, luar biasa ya. Kita orang mau ngobrol-ngobrol ini. Jadi kalian ini sedang sibuk di mana? Apa aktivitasnya selain sekolah nih? Ya, Siapa dulu? Oke, boleh. Indah kan sekarang Kak lagi gap year. Nah, jadi Indah sekarang selama masa jabatan Indah aktif turun di lapangan, dan Indah juga sering di kantor BKKBN. Oh, Jadi sibuknya di kantor ngabdi. Oh. Jadi di kantor BKKBN. Tapi tidak jadi pegawai di sana. Oh tidak. Oh, tidak ya. Ngabdi. Ngabdi ya. Oke, Iya. luar biasa. Nah, untuk Mas Rin sendiri? Kalau dari saya pribadi, Kak, selain sibuk sebagai seorang pelajar, tentunya saya juga sibuk di luar organisasi baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sibuknya nih di organisasi sebelum mempersiapkan diri saya untuk melaju ke perguruan tinggi negeri. Oke, mantap ya, luar biasa ya. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan kalian nih. Otomatis berarti kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia genre khususnya ada di Kabupaten Buol. Oke, saya mulai dengan pertanyaan, apa sih itu genre, teman-teman? Apa sih itu genre? Iya. Jadi saya izin jawab ya Kak. Apa sih genre itu? Nah, genre merupakan singkatan dari generasi berencana. Nah, generasi berencana ini teman-teman merupakan suatu wadah dari BKKBN untuk remaja agar bisa membangun karakter dan membentuk karakter remaja. 3 permasalahan yang sering sekali dihadapi oleh remaja, yaitu seks pranikah, nabza, dan pernikahan dini, dan menjadikan remaja Indonesia menjadi remaja yang tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Itu sih Kak. Oke, wow, panjang juga ya. Aduh, ada tambahan? Oke, ada dong, Kak. Oh iya. Jadi genre ini bukan hanya menjadi singkatan dari generasi berencana, tetapi dalam program genre juga kita khususnya nih remaja yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun. Ketika kita mengetahui tentang genre, tentu saja kita sudah mengetahui bagaimana cara kita untuk memperkenalkan diri kita lebih dalam, bagaimana cara kita merawat kesehatan reproduksi, kemudian merencanakan masa depan kita di masa-masa mendatang. Ini nih fokusnya program genre untuk remaja. Wah, luar biasa ya. Berarti dengan hadirnya gerakan genre ini, khususnya di Kabupaten Buol, artinya membantu remaja untuk bisa mengenal dirinya sendiri ya, Sekali. dan bisa mengembangkan seluruh potensinya. Wah, ini Iya, luar Kak. biasa sih. Terus apa saja sih misalnya program-program, nah yang biasanya yang anak-anak genre lakukan begitu di sekolah, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat? Dari saya dulu ya. Ya. Jadi kalau misalkan untuk program genre di lingkungan sekolah sendiri ya. Jadi kalau misalkan di lingkungan sekolah, program genre ini kan sebagai suatu wadah. Nah, dia punya wadahnya lagi di pihak sekolah, baik di jalur pendidikan
Contohnya di perguruan tinggi, apalagi di tingkat SMA kan, dia itu ada namanya wadah namanya PIK Remaja atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja, teman-teman yang tergabung dalam organisasi tersebut telah mengetahui mengenai tentang genre. Di situ kita membahas seputar tentang generasi berencana, baik itu bagaimana cara merencanakan masa depan, mempelajari tentang penyiapan usia perkawinan, terus mempraktikkan juga nih 5 tahapan atau 5 transisi kehidupan bagi remaja. Ini pentingnya. Wow, dalam sekali ya, very deep ternyata. Jadi berkaitan dengan pembentukan karakter ya. Betul sekali. Iya kak. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong ini, kalian ini aktif di, kan tadi dibilang ada PIKR kan di sekolah. Iya. Nah, kalian aktif di mana? Dari Mas Rin dulu, aktif di PIK mana, terus Indah di mana begitu? Oke, jadi kalau aktif dari sekolah saya nih Kak, SMA Negeri 1 Riau. Oh, Nah, di jadi dia ada organisasi namanya PIK Remaja Harmoni atau Pusat Informasi Konseling Remaja Harmoni, namanya Harmoni. Jadi saya lebih aktif Kak di PIKR karena kurang lebih hampir 3 tahun saya mengabdi di organisasi tersebut, dan saya telah mempelajari bahkan organisasi tersebut nih yang menghantarkan saya atau menjadi kapal berlayar saya sehingga saya mendapatkan juara 1 putra duta genre Kabupaten Buol. Wow, berarti sudah lama juga ya berkarir ya di Sudah genre. lama Kak, dari kelas 10 bahkan. Oke, Indah sendiri gimana? Kalau Indah sendiri, Indah kan merupakan alumni dari Mandiau. Mm-mm. Nah, selama setahun, karena Indah merupakan siswa pindahan dari Jawa, Indah baru masuk ke organisasi PIKR Mm-mm. itu di tahun 2022, baru setahun, dan habis itu Indah lulus. Sudah lama vakum, tapi Indah mencoba lagi untuk ikut Pildugen, pemilihan duta genre. Dan sekarang Indah sedang membangun PIK Remaja Jalur Masyarakat yang pertama di Kecamatan Biau. Jadi PIK Remaja Jalur Masyarakat ini yang bernama PIK Remaja Totoyong yang pertama kali ada di ibu kota kabupaten. Oke. Bicara tentang genre, nah ini kan saya lihat kalian lagi pakai salempang ya. Duta Genre Kabupaten Buol. Wah, nah saya mau tanya nih. Saya juga sempat dengar kemarin ada event pemilihan Duta Genre Kabupaten Buol. Nah, bisa kalian jelaskan nggak pemilihan Duta Genre Kabupaten Buol itu apa sih dan tujuannya apa? Dari siapa nih? Iya, siapa dulu kira-kira? Boleh, Oke, Mas Fir? dari Nah, saya. Mas, ya. Jadi pada tanggal 14 Oktober tahun 2023 Kak, 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, itu diadakan yang namanya pemilihan Duta Genre Kabupaten Buol tahun 2023. Nah, dalam ajang pemilihan tersebut tentunya kami nih sebagai seorang remaja tentunya tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun untuk memenuhi persyaratan dalam ajang tersebut tentunya ada beberapa persyaratan yang wajib yang harus kita lakukan. Yang pertama itu remaja yang berusia 16 sampai dengan 21 tahun, Ya. kemudian aktif dalam organisasi PIKR nih Kak. Selain itu juga dia memahami mengenai tentang program genre. Nah, kemudian kalau ditanya mengenai tentang duta genre, Ya. jadi sekilas tentang duta genre, namanya saja duta. Duta ini adalah seorang role model positif. Kemudian disambung dengan genre itu adalah generasi berencana, yang dimana dia menjadi role model atau menjadi panutan bagi remaja di Kabupaten Buol mengenai tentang bagaimana dia merencanakan masa depan, kemudian terhindar nih yang namanya triad kesehatan reproduksi bagi remaja. Itu sih Kak. Nah teman-teman, menjadi duta genre otomatis kita menjadi role model bagi remaja di luaran sana, agar bagaimana kita bisa, seperti yang Mas Rin bilang, kita bisa merancang masa depan kita bisa terhindar dari yang namanya HIV AIDS, seks pranikah, pernikahan dini, dan banyak masalah di luar sana lainnya. Dan kita berusaha mengedukasi ke teman sebaya kita berbagai macam bahaya dari seks pernikahan sendiri, HIV sendiri, dan nafsa. Nah, itulah tugas seorang role model atau duta genre. Oke. Berbicara tentang pemilihan duta genre. Nah, di sini saya lihat tertulis juara 1 putra, juara 1 putri. Nah, boleh nggak ceritakan bagaimana pengalaman kalian selama mengikuti proses pemilihan duta genre? Dan Oke,
Jadi kalau berbicara mengenai tentang perjalanan nih sampai berada di titik ini, tentunya menjadi seorang duta genre, apalagi nih juara 1 Kak, tentunya bukan suatu hal yang mudah. Banyak sekali perjalanan bahkan risiko tantangan yang harus kita hadapi. Khususnya nih Kak, pada tahun 2022 saya mengikuti duta genre, kemudian ada beberapa faktor penghambat yang tidak memberikan saya rezeki untuk menjadi seorang finalis. Namun, hal itu bukan menjadi penghalang atau penghambat saya untuk mengikuti pemilihan duta genre tahun ini. Jadi ketika saya melihat di sosial media Kak, di Genre Buol, nah di situ ada pendaftaran mengenai tentang pemilihan duta genre tahun ini, dan saya mencoba untuk mengikuti kembali pemilihan tersebut. Saya mengikuti alur perjalanan tersebut dimulai dari pendaftaran, kemudian karantina, bahkan seleksi yang menghantarkan saya menjadi seorang duta genre. Untuk rangkaiannya bagi saya sih, dengan bersaing dengan remaja-remaja hebat yang ada di Kabupaten Buol ini menjadi nilai plus bagi saya, apalagi menyandang juara 1. Saya sampai tidak menyangka Kak untuk mendapatkan juara 1. Nah, kemudian maju ke babak jangan dulu maju ke babak. Berbicara mengenai tentang ketika saya lolos menjadi seorang finalis, sudah bersyukur sekali mengikuti rangkaian kegiatan. Ketika rangkaian kegiatan dari mulai pembekalan sampai malam grand final, itu sudah bersyukur karena bertemu dengan teman-teman dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Buol, maju sebagai 5 besar dan keluar sebagai juara 1 putra. Dan itu memang suatu hal yang bersejarah bagi saya, apalagi anak muda yang masih berusia 17 tahun. Itu kemarin yang ikut berapa banyak kalau boleh tahu? Kalau 28 Kak, 28 dari sekabupaten Buol. Sekabupaten Buol nih. 28 ya. Oh. Itu per kecamatan ya? Masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan. Oke. Untuk Indah sendiri bagaimana experience-nya? Pengalamannya Indah menjadi seorang duta genre juara 1 lagi, itu merupakan pengalaman yang tidak mudah. Perjalanannya tidak mudah untuk mencapai juara 1 tersebut. Ini mungkin cerita pertama kalinya Indah bercerita bagaimana Indah bisa sampai di titik sekarang. Awalnya ya Kak, saat Indah melihat announcement, pengumuman tentang adanya pendaftaran pemilihan duta genre, awalnya Indah berpikir, sepertinya Indah tidak usah ikut, karena Indah tahun lalu sudah ikut, tapi Indah gagal. Oh begitu, sebelumnya sudah pernah ya? Iya, Indah tahun lalu sudah pernah ikut, tapi di seleksi Indah jatuh. Mungkin persiapan materi yang kurang cukup. Iya. Dan akhirnya Indah diajaklah sama adik kelas Indah, bilang, ayo Kak ikut lagi. Terus katanya gini, nggak apa-apa, coba lagi sekali lagi, nggak boleh menyerah. Akhirnya dia bilang, iya deh, coba lagi. Indah daftar. Nah, dari jelang pendaftaran sama seleksi Kak, ada sekitar 2-3 harian, Indah mendapatkan musibah sampai Indah berpikir, kayaknya Indah tidak bisa lanjut. Indah tidak bisa lanjut ke ada dramanya seleksi. ya. Ada drama lagi dalam perjalanan itu. Luar biasa Ya, ya. kayaknya Indah nggak bisa lanjut deh. Indah belum berani muncul di depan publik, depan banyak orang. Sementara lagi ada masalah begitu. Sementara lagi ada problem di diri sama di dalam. Itulah. Ya. Itulah. Nah, akhirnya disemangati sama support system Masih. terbaik. Akhirnya dibilang maju saja. Kita tidak tahu apa nanti di depan sana, mungkin ada hadiah terindah depan sana. Nggak apa-apa, ini menjadi batu loncatan Indah. Akhirnya Indah maju ikut seleksi, walau dengan keadaan mata Indah sembab, kakak tahu. Sembab ya? Iya sembab, abis menangis 2 hari 2 malam. Waduh, bengkak berarti. Enggak, tapi nggak sebengkak tidak. itu, tapi ya masih kelihatan. Dengan persiapan materi yang belajarnya itu baru deket-deket itu, karena kan udah berapa lama Indah vakum, jadi tidak dengan persiapan yang sedikit, tapi Indah dengan percaya diri, aku pasti bisa. Seleksilah, pas pengumuman Indah dalam perjalanan Kak, Indah nggak tahu kalau Indah lolos. Nanti Indah dikasih tahu sama teman-teman, kakak lolos. Kayak gitu. Berarti Nggak ikut saja dulu begitu iya, toh? soalnya nggak expect Kak. Menang tidak ya sudah. Iya, soalnya nggak expect. Indah tetap berusaha, berupaya agar menampilkan yang terbaik. Tetap Indah berusaha menampilkan yang terbaik. Betul. Dan akhirnya Indah lolos seleksi. Indah ikutilah kelanjutannya, yaitu pembekalan. Mulai dari pembekalan itu
itu di situ Indah merasa kayak wah, tidak menyangka loh saya lolos, dan saya tidak menyangka kalau Indah bakal lolos di finalis 28 besar itu bersama orang-orang dari se-Kabupaten Buol yang hebat-hebat. Awalnya Indah merasa minder Kak, kayak wah mereka persiapannya mateng banget ya. Tapi Indah nggak mau kalah dong, Indah pasti bisa. Indah pasti bisa belajar karena kita sekarang punya handphone kan Kak, Ya, jadi punya. kita bisa searching dari Google. Nah Indah belajar dari sana dan tanya-tanya ke kakak-kakak yang sudah pernah juga dengan modal itu, dengan modal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Indah tidak menyangka Kak, Indah masuk ke 5 besar. Oh, masuk di 5 Iya. besar. Masuk 5 besar. Sama dengan Masrin. sekali. Masrin ya. Bahkan yang tidak menyangkanya lagi, nggak berekspektasi tinggi-tinggi Indah bakal juara 1, tapi alhamdulillahnya Indah mendapatkan juara 1 dan Luar menjadi biasa. iya dan mendapatkan amanah ini menjabat selama setahun ke depan Yes. menjadi duta genre ini. Tuh. Wow, luar biasa ya. Iya. Berarti ada dramanya juga ya. Ada dramanya. Mungkin karena Indah pernah kan ngebatin berapa hari sebelum seleksi Indah ngebatin. Ya Allah, apa sih yang bakal hal indah di depan sana itu apa sampai sesakit ini gitu loh. Sakit ini. Iya, karena perjalanannya itu tidak mudah. Ya. Karena sempat mau mundur. Tapi Wow. Indah maju saja, terjang saja. Luar Dan biasa ini ya. hasilnya. Mantap, luar biasa. Berarti kalau kita mau mengejar sesuatu ya, kalau kita mau punya ambisi untuk mengejar tujuannya, kita memang harus selalu punya semangat gitu ya. Iya. Harus punya motivasi yang kuat juga. Betul, Kak. Tekad yang kuat sih Kak. Betul sekali. Kalau kalian mungkin tidak punya motivasi yang kuat, mungkin sudah down juga toh Nggak kena. mungkin jika kita menenteng selempang juara 1 ini kalau kita tekadnya kecil. Iya, betul sekali, betul. Kebetulan juga kenapa saya paham karena beberapa tahun terakhir juga saya ikuti itu proses-prosesnya teman-teman di genre ini, dan bahkan sampai drama-dramanya juga saya terlibat di dalam juga. Tapi luar biasa lah. Gerakan genre ini, generasi berencana ini salah satu juga solusi menjawab tantangan tuh anak-anak muda sekarang, khususnya di Kabupaten Buol. Kita lanjut mau tanya. Nah, ini teman-teman, kita kan sudah hidup di era yang serba canggih ya, serba Iya. canggih, dan kalau dalam istilah ilmiahnya kita ada generasi yang hidup di masa sekarang itu disebut generasi milenial, ada generasi Z, zilenial, kemudian ada generasi alpha dan lain-lain. Nah, menurut kalian sendiri apa sih itu Gen Z? Bagaimana menurutnya kalian? Dari Indah dulu. Menurutnya Indah, Gen Z itu merupakan anak-anak yang lahir di tahun 96 sampai 2010. Nah, kita sendiri berarti tergolong Gen Z teman-teman. Dan rata-rata anak-anak Gen Z ini tumbuh di masa era digitalisasi sekarang. Dengan pastinya rata-rata anak-anak sekarang sudah memiliki smartphone. Dan caranya bagaimana kita sebagai Gen Z harus mengasah soft skill kita agar kita bisa membantu pembangunan dalam negeri sehingga kita bisa berguna juga bagi bangsa. Seperti itu sih Kak. Wow. Kalau Mas Rin sendiri gimana? Oke, jadi pandangan saya mengenai tentang Gen Z ini adalah sebagai seorang remaja, khususnya nih kami Kak. Jadi sebagai seorang Gen Z itu, Iya. kalau saya sendiri, jadi bagaimana cara kita untuk dapat khususnya membatasi diri atau membatasi pergaulan kita. Contohnya nih, berbicara mengenai tentang digitalisasi. Jadi bagaimana caranya kita untuk dapat membatasi dirinya kita mengenai tentang digitalisasi. Karena digitalisasi ini ada dampak positif dan negatifnya. Dari dampak negatifnya saja harus kita batasi agar terhindar dari dampak-dampak yang sangat beresiko. Khususnya kita yang akan menjadi bagian Indonesia Emas pada tahun 2045. Oke, good. Berarti kalian ini Gen Z nih. Iya Betul Kak, sekali. kita Gen Z. Gen. Ciri-cirinya kalau mau lihat Gen Z itu apa sih? Menurutnya kalian? Ciri-cirinya Ya, ciri-cirinya. anak Gen Z sekarang rata-rata Ya. bisa dilihat dari
handphone kali ya, karena Oh, ternyata handphone ya anak Gen Z sekarang nggak bisa lepas dari handphone. Handphone ya. Iya benar gak sih kak? Apa generasi rebahan ya. Betul. Iya rebahan juga ya. Kita Gen Z itu terkenal dengan rebahan. Tapi sekarang kak, Iya. banyak teman-teman kita di luar sana dari rebahan tapi bisa menghasilkan uang loh kak. Iya. Tapi ada juga yang belum mengerti bagaimana caranya mereka mengasah soft skill mereka sehingga mereka tetap produktif juga kak. Sekarang itu hidup di generasi milenial yang hidup sekarang, generasi sebenarnya masih ada generasi baby boomers masih ada. Kemudian Gen Z juga ada. Kemudian di bawah kita yang masih muda-muda lagi, masih balita itu ada Gen Alpha. Berbicara tentang fenomena khususnya yang terjadi di Kabupaten Buol. Kabupaten Buol ini kan barusan mendapat seperti hasil yang mencengangkan bahwa Kabupaten Buol ini salah satu wilayah yang tingkat kekerasan seksual dan kekerasan perempuan dan anak itu tertinggi di Sulawesi Tengah. Nah, itu menurut kalian bagaimana? Jadi dari saya sendiri Kak, kalau pandangan saya mengenai tentang tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, bagi saya itu adalah suatu hal yang memprihatinkan, yang dimana seorang perempuan dan seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, mendapatkan hal-hal yang harus dia dapatkan, seperti tentang hal pendidikan, begitupun perlindungan. Karena kebanyakan tindakan kekerasan ini terjadi lantaran beberapa faktor penyebabnya, akan tetapi bagi saya hal ini adalah hal yang tidak pantas terjadi di wilayah kita, khususnya di Kabupaten Buol, agar tindakan-tindakan tersebut terminimalisir sehingga tindakan kekerasan ini tidak berdampak negatif, khususnya kepada anak. Contohnya kalau misalkan terjadi kepada anak, pasti dampaknya itu sangat besar. Yang pertama, mental anak terganggu, kemudian psikis terganggu, bahkan fisik saja bisa terganggu. Jadi dampak atau pengorbanannya ini sangat luar biasa Kak, berdampak serius. Menurut Indah sendiri gimana? Fenomena kekerasan pada perempuan dan anak, Kak, mungkin itu terjadi karena kurangnya pengetahuan sehingga lahirlah wadah atau program genre ini agar kita tahu mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Karena kurangnya pengetahuan sehingga perempuan kita, saya sebagai perempuan juga merasa sedih, merasa turut prihatin karena banyak sekali kekerasan seksual terjadi akibat kurangnya pengetahuan tersebut. Bagaimana caranya kita terhindar dari seks pranikah, karena seks pranikah tersebut bisa tergolong dengan kekerasan seksual. Yang jelas kalian menolak ya tindakan kekerasan pada perempuan dan anak. Belum lagi kasus juga di Buol ini per tahun 2023 kasus pencabulan juga pada anak itu kita salah satu daerah yang tertinggi ya. Iya Kak. Kalian sudah tahu kan? Tahu Kak. Nah itu juga makanya perlu sebenarnya. Kalau menurut saya sangat perlu peran ada 3 aktor yang penting ini berperan. Yang pertama mungkin dari keluarga, orang tua, lingkungan. Kemudian dari lingkungan sekolah, guru-guru, seluruh lingkungan yang ada di sekolah itu harus bermain peran. Kemudian mungkin masyarakat ya dengan pemerintah setempat itu harus 3 aktor itu harus bermain juga. Karena kalau sebenarnya ini mungkin kayaknya sepertinya juga bom waktu. Karena kalau pelecehan-pelecehan itu sebenarnya memang sudah terjadi sudah lama, cuman hari ini sepertinya merupakan baru meledak ya. Akhirnya angkanya Buol juga salah satu yang tertinggi. Nah, berbicara tentang generasi berencana, kita melihat juga fenomena ini. Kalau di Buol ini banyak saya lihat anak-anak ini akhir-akhir ini itu mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental ya, gangguan kesehatan mental. Biasanya kalau dibilang istilahnya kena mental, asik. Itu kesehatan mental karena saya juga bergerak di bidang pergerakannya dan melibatkan banyak remaja. Saya memperhatikan banyak anak-anak sekarang itu yang kasarnya
jiwanya baik mental dan segala macam itu jadi lembek begitu. Itu menurut kalian bagaimana itu terkait dengan kesehatan mental anak-anak di Buol sekarang? Dari kali ya Kak. Iya, boleh silakan. Kalau menurut Indah ya Kak, kesehatan mental. Kalau menurut Indah kesehatan mental itu penting banget Kak. Nah, seperti yang Kak Echa bilang, kenapa remaja atau anak zaman sekarang gampang terkena mental? Bahasanya lembek katanya. Iya. Sebenarnya Kak itu bukan karena lembeknya, tapi karena kita tahu kita sudah mempunyai, kan sekarang Kak, zaman sekarang ada TikTok. Ya, ada aplikasi Iya, ada media aplikasi sosial. TikTok, iya. Nah, gak sedikit loh Kak yang keluar itu berisi tentang ilmu psikologis. Dan kadang teman-teman kita di luar sana itu Kak, remaja di luar sana itu salah kaprah. Jadi menjadi self diagnosis yang kayak sedikit-sedikit bilang, kayaknya saya mental disorder. Karena ada yang seperti itu, misalnya nih dilewat di FYP TikTok bilangnya kalau misalnya kita sering menangis, kita sering merasa iya. cemas, sering dan banyak ini yang lainnya. Atau mungkin memang karena dampak kita terlalu banyak mengkonsumsi media sosial begitu ya. Itu salah satunya sih Kak. Kayak kita jadinya jadi menjadi self diagnosis ke diri kita sendiri. Tapi Kak, ada juga akhir-akhir ini banyak teman-teman kita karena masalah percintaan dan rumah, sehingga banyak teman-teman kita yang harus berobat ke psikolog. Dan yang benarnya kayak gini dan yang benarnya harusnya jika kita merasa yang tidak nyaman sama diri sendiri, Iya. merasa tidak nyaman sama diri sendiri, kayak cemas, sudah mulai cemas, sering panikan, terus abis itu moodnya tidak bagus dan merasa kayak batinnya tidak sehat gitu loh Kak. Iya. Batinnya tidak sehat, itu sebenarnya kita tidak boleh self diagnosis, tapi kita harus ke psikolog untuk tahu selanjutnya seperti apa. Nanti mereka yang memberikan kita baru diagnosa Iya. tersebut. Ini juga di Buol sendiri belum ada psikolog ya? Iya Kak, sebenarnya di sini belum ada psikolog Kak, harus kita jauh-jauh ke Toli-Toli. Ada psikolog tapi keluar ulang, Oh, keluar daerah ulang. Ya, gitu. Kalau menurut Mas Rin sendiri tentang kesehatan mental? Kalau menurut saya mengenai tentang kesehatan mental ini adalah gangguan mental Kak, seseorang yang terjadi. Jadi kalau bicara mengenai tentang kesehatan mental berarti bagaimana kondisi psikologis atau kondisi mental seseorang tersendiri. Kalau terjadi gangguan kesehatan mental, tentunya tidak terhindar dari banyaknya faktor-faktor penyebabnya. Bisa jadi dari percintaan, keluarga, bahkan yang paling sering terjadi itu faktor dari bullying dari lingkungannya. Kebanyakan orang-orang yang gangguan mental itu disebabkan dari bullying Kak, karena rasa atau kekurangan mereka diganggu oleh orang lain atau diejek-ejekin orang lain, menyebabkan orang tersebut jadi kurang percaya diri atau kurang yakin mengenai tentang dirinya sendiri. Nah, kalau bicara selain psikologis, di genre juga Kak ada yang namanya seorang konselor sebaya. Jadi fungsi dari seorang konselor sebaya di genre ini adalah menjadi teman cerita, menjadi solusi bagi para remaja untuk dapat menceritakan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Itu sih Kak kalau fungsinya konselor sebaya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, mungkin yang lagi nonton juga, bagaimana caranya untuk mental mereka tetap sehat? jadi saya sendiri ya Kak. Iya. Caranya untuk mental kita tetap sehat. Caranya untuk mental kita tetap sehat. Terkadang Kak, diri kita tuh rusak karena pikiran kita sendiri atau omongan dari luar. Nah, pertama kita harus bersikap bodoh amat. Kita harus bersikap bodoh amat. Ada Apapun. bukunya tuh. Hah? Ada bukunya. Oh iya benar. Bersikap bodoh amat dan kedua berani tidak disukai. Berani tidak. Ada bukunya Ada juga. bukunya juga, betul sekali. Ada bukunya juga. Iya, bersikap bodoh amat dan berani tidak disukai. Oke. Karena benar Kak, rata-rata teman-teman kita yang mengalami masalah mental, dari insecure juga kan termasuk Kak dalam Iya. gangguan kesehatan mental itu karena apa? Omongan orang lain. Orang lain. Iya. Jadi kita harus bersikap bodoh amat. Yang kedua, jangan terbiasa tidak enakan dengan orang lain. Kadang Kak kita juga karena tidak enakan dengan orang lain, otomatis kita yang kena, mental kita juga yang kena. Jadi kita mengiyakan begitu. Iya, segala apapun yang dilakukan tuh mengiyakan, padahal sebenarnya kita bisa kok tidak Iya. bilang tidak, menolak untuk berkatakan tidak atau enggak dulu deh gitu. Jadi
nggak apa-apa, kita nggak usah yang terlalu iya apapun itu. Oke. Ya, terus yang ketiga juga, Ya. kamu harus cintai diri kamu sendiri, sayangi diri kamu sendiri. Kalau kamu perempuan, kamu mulai pakai baju yang kamu sukai. Kalau suka make up, kalian bermake up. Ya. Dan Mm-mm. untuk laki-lakinya mungkin bisa nge-gym agar pikiran-pikiran yang seperti, kalau misalnya kita di dalam, nih ya Kak, dari diri Indah sendiri nih, Indah kalau dalam kamar tuh Indah nggak tahu kenapa, apalagi buka TikTok nih, lewat sedikit yang ini pasti nangis, sedikit-sedikit pasti galau. Ya. Karena kita tidak punya kegiatan lainnya. Aktivitas. Jadi kita harus mengisi waktu luang dengan cara nge-gym mungkin yang laki-laki, atau workout dengan cara berolahraga. Dan teman-teman yang perempuan mungkin make up atau jalan-jalan keluar, me time. Seperti itu sih Kak. Oke. Menyenangkan diri sendiri lebih tepatnya. Oke, good. Untuk Mas Rin sendiri? Oke, jadi kalau tips dari saya sih Kak, yang pertama adalah, yang paling utama adalah membatasi diri. Jadi membatasi diri ini maksudnya adalah bagaimana cara kita untuk dapat menyikapi permasalahan kita dengan tidak berlebihan. Contohnya, misalkan ada orang-orang yang menjudge kita dengan buruk atau mengejek kita tidak harus memperdulikan. Jadi kita harus hiraukan hal-hal tersebut untuk dapat menjaga kesehatan mental kita sendiri. Kemudian selain itu juga kita harus dapat yang namanya, selain betul juga yang dikatakan Kak Indah, itu adalah menyukai atau melakukan hal-hal yang kita tidak suka. Kemudian kita harus menanamkan mindset atau pemikiran bahwasanya kita itu berharga. Kita tidak bisa membandingkan diri kita atau proses kita dengan orang lain, karena semua orang itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi bagi kita itu sih tanaman atau poin-poin yang harus kita tanamkan dalam diri sendiri. Oke, good. Luar biasa ya. Ternyata ini Duta Genre cerdas-cerdas ya. Oke, saya mau tanya lagi tentang salah satu juga kebiasaan kita dari dulu, bahkan sudah menjadi budaya oleh kita, terutama anak-anak muda, anak-anak remaja, tentang yang namanya pacaran. Oke, good. Nah, menurut kalian sendiri ya, menurut kalian sendiri pribadi, pendapat kalian tentang pacaran? Ya. Jadi kalau secara dari pribadi bagi saya sendiri, kalau berbicara mengenai tentang pacaran, saya sih sebenarnya rada-rada setuju dengan tidak setuju. Tetapi kalau misalkan setuju, jadi sebenarnya semua orang itu memiliki hak, apalagi remaja nih, yang namanya kenal-kenal dengan namanya pubertas. Jadi masalah percintaan itu memang hal-hal yang wajar. Namun ketika pacarannya itu berujung kepada hal-hal negatif atau beresiko yang paling berbahaya, misalkan mereka melakukan hubungan yang tidak baik atau melakukan hubungan intim di luar ikatan pernikahan, kan ini berdampak negatif bagi diri mereka sendiri. Dan pastinya kalau misalkan mereka melakukan pacaran berisiko, tentunya banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah pernikahan dini. Kemudian dampak yang paling seriusnya itu terjadi pada perempuan nih Kak. Menurut Indah sendiri, pacaran itu sebenarnya kita boleh menyukai seseorang. Sebenarnya kita boleh menyukai seseorang, itu adalah hal yang wajar. Malah nggak wajarnya kan kalau kita nggak suka sama orang. Ya, betul. Jadi kita wajar menyukai seseorang, tapi kan nggak harus pacaran, agar tidak seperti yang dikatakan Mas Rin, agar tidak berujung ke hal-hal yang tidak baik, hal yang tidak diinginkan. Tapi dari Indah sendiri, Indah saja tuh kayak need someone to talk, kayak butuh seseorang untuk bercerita, deep talk, untuk ya tidak apa-apa kasih kalau misalnya kita membutuhkan seorang tersebut, agar kita lebih pelong aja kalau bercerita mungkin. Oke guys, kita sampai di penghujung obrolan kita pada hari ini. Dan untuk terakhir, saya minta pesan-pesan sebagai teman-teman Duta Genre. Apa pesannya buat para penonton dan khususnya remaja yang ada di Kabupaten Buol? Dari Indah buat teman-teman di luar, buat teman-teman di luar sana, untuk teman-teman yang sedang berjuang, jangan pernah menyerah apapun keadaannya, jangan pernah putus asa, karena kita nggak tahu di depan sana ada hal indah apa yang sedang menunggu kalian. Dan untuk teman-teman, jangan pernah takut bermimpi. Karena Indah mempunyai sebuah kalimat motivasi Kak, yang dari salah satu guru Indah di Jawa. Katanya begini, bermimpilah setinggi-tingginya,
Jika kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di antara gugusan bintang-bintang. Asik. Iya, jadi kita kalau misalnya Kak, makanya dah kalau ambil mimpi kayak takut-takut gitu loh Kak. Dan habis itu juga ada seliweran di FYP TikTok katanya mimpi itu gratis. Maka ambil yang paling mahal. Kalau takut jatuh jangan takut, kalau takut gagal jangan takut, karena kita pasti akan jatuh atau bakalan gagal di antara gugusan bintang-bintang karena masih ada banyak hal indah lagi lainnya. Seperti itu sih Kak. Oke, luar biasa ya. Buat Kakak Masrin sendiri? Oke, jadi pesan saya untuk teman-teman di luar sana, khususnya remaja yang ada di Kabupaten Buol, teruslah melangkah jauh demi kebaikan dirimu sendiri. Karena teman-teman, ibaratnya ketika kita ingin mengejar impian atau hal-hal yang kita suka, perlunya yang namanya pengorbanan. Nah, pengorbanan ini banyak sekali yang harus kita lakukan, dimulai dari tidak boleh takut gagal, kemudian teruslah mengeksplor diri sejauh mungkin. Bahkan hal yang paling utama bagi saya itu adalah cintailah diri kamu sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Boleh meniru orang, tetapi itu sesuai dengan versi terbaik yang ada di dalam diri kita. Sama seperti halnya metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu pernah membuktikan indah itu butuh proses. Sama seperti aku, kamu, dan kita semua. Dan kalau bicara mengenai tentang motivasi, jadi ada nih kalimat yang memang menyemangati diri saya nih Kak, yang dimana dari Buya Hamka. Buya Hamka pernah berkata, tugas kita bukan untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba kita akan mendapatkan kesempatan untuk berhasil. Gagal 8 kali, bangkit 9 kali demi kebaikan dirimu sendiri. Oke, luar biasa ya. So guys, itulah obrolan kita kali ini bersama Duta Genre Kabupaten Buol 2023. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di follow Instagram mereka yang ada di video ini. Nah, jadi jangan lupa di follow ya guys ya. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak kepada adik-adik Duta Genre Kabupaten Buol yang sudah hadir. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you. So, buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih.